Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang kedua berjudul Rencana Strategi Usaha Hijab Kazara. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NPM saya 181221. Nama saya Maratu Solihah, 18015001. Nama saya Deva Revilia, NPM 18011240. Nama saya Lydia Distasela, 18011158. Nama saya Amanda Cantika, 18015021. Nama saya Sefrida Eka Putri, NPM 18011195. Nama saya Dwi Rizky Suwandi, NPM 18011217. Yang pertama, profil perusahaan. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang fashion hijab ini berdiri sejak tahun 2018 dengan nama Kazara yang berlokasi di Jalan Laksamana Malahayati nomor 40334 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, dekat SMAN 8 Bandar Lampung oleh Claudia Hazara. Awalnya Kazara membuka store di Mall Kartini. Dikarenakan mall merupakan tempat keramaian dalam pandemi ini, maka Kazara dan tim memutuskan untuk pindah sementara ke tempat yang lebih aman dengan pindah ke store personal. Awal membuka usaha ini karena pemilik usaha ini hobi mengkoleksi hijab berbagai macam model. Akhirnya mencoba membuka usaha hijab ini di media sosial karena dengan adanya media sosial maka akan lebih cepat berkembang pesat. Nah, pada bulan Maret 2018 usaha hijab Kazara ini buka secara resmi di Mall Kartini. Hingga saat pandemi COVID-19 ini, store di Mall Kartini dipindahkan ke store personal. Hijab yang tersedia di Kazara sangatlah beragam varian warna dan motif dengan model hijab segi empat, pasmina, bergo, ciput, dan lain-lain. Nah, pada saat pandemi ini Kazara juga membuat produk baru, yaitu masker dengan berbagai varian warna yang menarik dan masker yang sangat aman karena cukup tebal untuk melindungi diri dari paparan virus. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Kazara ini masih usaha yang sangat kecil sehingga struktur organisasinya pun masih kecil gitu. Struktur organisasi dalam usaha Kazara ini hanya ada pemilik dan karyawan. Pemilik di sini sebagai yang mempunyai usaha fashion Kazara ini yaitu Claudia Hazaranya, dan dalam bidang manajemen usaha sendiri disebut sebagai pengelola. Nah, untuk karyawannya, bisnis usaha fashion hijab ini membutuhkan karyawan yang ahli dalam bidangnya yaitu penjualan dan administrasi. Pada perusahaan ini membutuhkan 2 orang karyawan. Yang ketiga ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang pertama itu beragam. Beragam itu memiliki beragam varian warna dan motif, menginovasikan beragam tren-tren baru pada produk hijab. Yang kedua mengutamakan pelanggan. Mengutamakan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Orientasi pada kenyamanan pelanggan saat mengenakannya. Yang ketiga itu profesional, menguasai dan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan baik, kreatif dan inovatif, tanggung jawab. Yang keempat ada integritas, mengutamakan kejujuran, ketulusan, kedisiplinan, dan komitmen untuk membangun kepercayaan konsumen. Yang kelima itu kompak dalam kerjasama yang baik, setiap bagian dari tim bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Analisis lingkungan. Yang pertama, lingkungan internal. Dalam lingkungan internal ada kekuatan. Yang pertama, hijab merupakan kewajiban bagi wanita muslimah. Oleh sebab itu, Kazara sebagai solusi untuk fashion hijab muslimah. Kedua, memiliki harga yang terjangkau serta dapat memberikan kepuasan bagi para konsumen. Tiga, bahan produk yang terjamin berkualitas. 4, tidak terasa panas saat dikenakan dan tidak mudah kusam. 5, memiliki beragam varian warna dan motif. 2, kelemahan. Dalam kelemahan itu ada 5. Yang pertama, membutuhkan modal yang cukup banyak. Kedua, produk mudah ditiru. 3, pemasaran yang cukup lama. 4, promosi yang tidak rutin. 5, minimnya sumber daya manusia yang tersedia. Lingkungan eksternal ada peluang atau opportunity. Yang pertama itu berkembangnya tren gaya hijab saat ini membuat para wanita sangat tertarik menggunakan hijab.
sehingga peluang produksi bisa meningkat. Yang kedua, makin bertambahnya wanita muslimah yang menggunakan hijab berdampak pada meluasnya target pasar di Kazara. Yang ketiga, dengan menggunakan bahan-bahan yang adem dan berkualitas, membuat Kazara digemari oleh banyak orang. Yang keempat, berkembangnya teknologi media sosial sangat membantu perusahaan dalam berpromosi dengan biaya murah dan tanpa batas. Yang kelima, terkait dengan perubahan gaya hidup dalam interaksi lingkungan sosial, menjadikan permintaan meningkat, sehingga harus membuat keunikan dan perbedaan dari produk lain di pasaran. Yang keempat ada ancaman, threat. Yang pertama itu banyaknya pesaing yang muncul sehingga terjadi persaingan produk dan harga di pasaran. Yang kedua, masyarakat biasanya akan cepat bosan sehingga harus mendapatkan perhatian dari massa dengan produk unggulan yang diciptakan. Yang ketiga, dengan menggunakan media sosial memudahkan konsumen menyalurkan kritik dan sarannya secara langsung. Jika ada konsumen yang mengkritik kurang baik, akan berpengaruh pada pandangan konsumen lainnya. Yang keempat, seringnya terjadi perubahan mode dalam dunia fashion, menuntut perusahaan untuk selalu berinovasi agar dapat mengimbangi perkembangan mode. Yang kelima, pesaing dapat bekerja sama dengan artis untuk mempromosikan produknya ke masyarakat luas. Matriks prioritas masalah. Berdasarkan dari peluang dan ancaman usaha hijab Kazara, maka didapatkan nomor 13, 14, 15, 16, dan 19 terdapat di high priority, yang berada di kemungkinan pengaruh terhadap perusahaannya tinggi dan probabilitas kejadiannya juga tinggi. Nomor 11 dan 12 terdapat di high priority yang berada di kemungkinan pengaruh terhadap perusahaannya medium dan probabilitas kejadiannya tinggi. Lalu nomor 17 dan 18 terdapat di medium priority yang berada di kemungkinan pengaruh terhadap perusahaannya medium dan probabilitas kejadiannya juga medium. Dan terakhir ada nomor 20 yang terdapat di low priority yang berada di kemungkinan pengaruh terhadap perusahaannya rendah dan probabilitas kejadiannya juga rendah. Lalu ada permasalahan strategis. Dari matriks prioritas masalah yang ada di atas, maka permasalahan strategis yang terlebih dulu harus diselesaikan, baik dilihat dari kekuatan yang bisa ditingkatkan, kelemahan yang harus diperbaiki, peluang yang harus diambil, dan ancaman yang harus dihindari sebagai berikut. 1. Dengan menggunakan bahan-bahan yang adem dan berkualitas membuat Kazara digemari oleh banyak orang, yaitu nomor 13. Yang kedua, perkembangan teknologi media sosial sangat membantu perusahaan dalam berpromosi dengan biaya murah dan tanpa batas, yaitu nomor 14. Yang ketiga, terkait dengan perubahan gaya hidup dalam interaksi lingkungan sosial menjadikan permintaan meningkat sehingga harus membuat keunikan dan perbedaan dari produk lain di pasaran, yaitu nomor 15. Nomor 4, banyaknya pesaing yang muncul sehingga terjadi persaingan produk dan harga di pasaran, yaitu nomor 16. Dan yang terakhir, yang kelima, seringnya terjadi perubahan mode dalam dunia fashion menuntut perusahaan untuk selalu berinovasi agar dapat mengimbangi perkembangan mode, yaitu nomor 19. Saya akan lanjutkan. Selanjutnya itu ada formulasi strategi. Yang pertama itu ada visi. Visi menjadikan referensi utama bagi para muslimah dalam berbusana hijab yang fashionable. Terus ada misi. Misinya menciptakan inovasi-inovasi beragam varian warna dan motif style hijab terbaru. Terus memberikan inspirasi kepada para muslimah untuk selalu berhijab stylish. Yang ketiga itu ada menyediakan solusi bagi kecantikan para wanita muslimah. Terus selanjutnya ada tujuan. Tujuan ada 3. Yang pertama, mendapatkan keuntungan dalam usaha hijab ini. Yang kedua, menyediakan kebutuhan jilbab bagi wanita muslimah sehingga dapat digunakan sehari-hari. Terus membuat produk yang dapat menjadi gaya berpenampilan modis bagi yang menggunakannya. Terus yang keempat ada strategi. Melakukan survei untuk mendapatkan informasi seperti selera pasar, perkembangan model tren hijab, dan sebagainya. Strategi harga yang dilakukan berdasarkan harga pasar, harga yang ditetapkan sesuai dengan bahan produksi, model, dan juga motif dengan kualitas yang baik. Promosi dilakukan melalui media sosial Instagram. Instagramnya kaza.raa. Bisa juga memesan melalui GoShop dan seluruh tersedia di Shopee.
setiap pelanggan yang membeli pasmina free pouch dan ikat rambut cantik. Promosi ini dilakukan untuk menarik minat pelanggan dikarenakan jilbab pasmina sedang sangat diminati oleh konsumen. Terus Kazara juga suka melakukan giveaway hijab setiap waktu tertentu untuk menarik antusias konsumen. Terus strategi bisnisnya yaitu mempelajari pesaing, ambil hal-hal yang baik dari produk mereka memodifikasi dalam membuat varian warna dan motif berhijab. Selanjutnya ada implementasi strategi, yaitu yang pertama ada program. Program ada pembelian hijab gratis pouch dan ikat rambut. Yang kedua ada kita mengadakan giveaway. Yang ketiga mengadakan event bazar. Yang keempat kerjasama dengan brand lain. Terus yang kedua ada prosedur. Dengan mengambil sampel konsumen atau testimoni, memperkenalkan produk hijab pada konsumen, mampu memahami persaingan penjualan dan menciptakan strategi yang baik. Yang ketiga ada pelaksanaan program. Setiap pembeli hijab pasmina, free pouch, dan ikat rambut cantik. Hal itu dilakukan karena saat ini produk hijab pasmina lagi sangat diminati oleh konsumen. Terus yang kedua ada mengadakan giveaway melalui Instagram di waktu-waktu tertentu, seperti mendekati hari-hari besar keagamaan Islam. Ini dilakukan untuk menarik antusias konsumen di media sosial. Yang ketiga ada mengadakan event bazar setiap mengeluarkan produk baru agar masyarakat bisa mengenal produk baru yang kami keluarkan. Yang keempat, ada melakukan kerjasama dengan brand lain untuk membuat model hijab terbaru. Nah, terakhir ada kesimpulannya. Usaha hijab Kazara merupakan bentuk usaha yang bergerak di bidang pakaian, khususnya di jilbab. Membuka usaha penjualan hijab sangatlah menguntungkan bagi para usaha yang bergerak di bidang pakaian. Khususnya hijab, peluang membuka usaha hijab dalam jangka waktu yang panjang sangatlah baik dan mudah untuk dikembangkan. Usaha kami juga bertujuan untuk membantu para muslim untuk menggunakan jilbab, karena sudah sepatutnya wanita muslim harus menggunakan hijab yang dapat menutup aurat. Proses pemasaran yang kami lakukan melalui berbagai media sosial dan online shop, serta kami melakukan diskon bagi reseller kami. Harga yang kami berikan kepada konsumen tergantung sesuai bahan yang telah diproduksi, sehingga harga yang ditawarkan model hijab sangatlah bervariasi. Kami juga melakukan analisis SWOT dalam membuka usaha ini, agar usaha ini dapat berkembang jauh lebih cepat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.